Jumpa lagi bersama saya Luciana Afriani dalam tayangan Kaltim Khas yang diproduksi tim liputan Kaltim TV. Kali ini Kaltim Khas yang kami sajikan mengenai bagaimana nasib Perusda atau badan usaha milik daerah setelah Komisi 2 DPRD Kaltim mengobok-ngobok kinerja mereka. Jika mengacu dari temuan yang disampaikan ke media, bisa jadi sejumlah Perusda ini berada di ujung tanduk karena terus merugi dan tidak memberi kontribusi terhadap PAD. Kemungkinan besar Komisi 2 merekomendasikan untuk ditutup. Sejauh apa keberanian pemerintah dalam menutup Perusda yang merugi? Berikut laporannya. Bukan rahasia umum lagi, Perusda alias perusahaan daerah yang dibentuk oleh pemerintah dan saat ini sedang berkuasa. Disitulah tempat oknum-oknum pejabat memperoleh sumber pendapatan lain di luar pemerintahan. Ada yang menyebut Perusda adalah ATM oknum pejabat yang sedang berkuasa. Istilah lainnya menjadi sapi perahan pejabat. Begitu buruknya label yang melekat pada Perusda, namun sungguh aneh, tetap banyak orang yang berusaha ingin duduk sebagai salah satu direktur atau komisaris di dalam Perusda. Terutama kalangan para pejabat yang pensiun atau orang-orang dekat dari pejabat pemerintah yang sedang berkuasa. Pada era pemilihan langsung sekarang ini, tidak sedikit Perusda diduduki oleh anggota tim sukses dari pemenang saat pilkada. Begitu kacaunya Perusda di Kaltim. Dari 10 Perusda dan belasan anak usahanya, hanya segelintir yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Di antaranya yang tumbuh baik adalah Bank Pembangunan Daerah, sekarang telah berubah nama menjadi Bank Kaltim-Tara. Kebanyakan badan usaha milik daerah merugi, tapi aneh pula, meski sudah jelas-jelas merugi, sungguh berat pemerintah untuk menutupnya. Komisi 2 DPRD Kaltim mendapat tugas untuk membenahi Perusda-Perusda di Kaltim. Satu persatu badan usaha milik daerah itu diteliti, mulai dari rapat dengar pendapat sampai melihat langsung aset-aset yang dimiliki. Kesimpulannya, 2 Perusda menjadi sorotan, yakni Melati Bakti Setia atau MBS dan Agro Kaltim Utama. Agro Kaltim Utama diketahui sudah ditinggal oleh para direksinya, tanpa ada pertanggungjawaban terhadap aset-aset yang ada. Kini Komisi 2 berada di ujung masa tugasnya yang dijadwal hanya berlangsung 1 bulan saja. Awal bulan Maret 2020 mereka mengajukan pertambahan waktu dengan alasan masih banyak data yang belum mereka dapatkan. Untuk mengetahui bagaimana hasil kerja Komisi 2, Kaltim TV telah mewawancarai Veridiana Hurakwang, Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim di kantornya. Berikut cuplikannya. Rapat pimpinan terdahulu menugaskan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan masalah Perusda, terutama 2 Perusda yang akan maju menjadi perseroda, yaitu BKS sama MBS. Setelah diberi waktu 1 bulan, kita mendalami tentang BKS dan MBS untuk menjadi Perusda, menjadi perseroda. Kita menemukan ada hal-hal yang sangat prinsip. Terutama saya bahas mengenai MBS dulu. MBS ini kan diberi aset oleh pemerintah sejumlah 1,2. Nah, kalau aset ini tidak betul-betul kita teliti, kita betul-betul ini, Pemprov akan kehilangan momentum terhadap aset ini jika nanti ini sudah diserahkan kepada MBS menjadi PT. Karena ketika menjadi PT itu otomatis bukan milik dari Pemprov lagi. Nah, setelah kita mendalami ini, ternyata ada hal yang sangat krusial. Yang pertama, terkait masalah audit atau laporan keuangan 3 tahun terakhir dari
Prusda MBS, ini saya katakan MBS dulu, itu belum bisa ditunjukkan sampai dengan hari ini. Apakah Prusda MBS ini bisa kita PT-kan sehat atau tidak, itu kita tidak tahu. Nah, lebih jauh lagi, MBS ini kan membawahi 10 anak perusahaan. Dari 10 anak perusahaan itu yang bisa jalan baru 1, yaitu Karya Angau, KKT. Yang 9 ini tidak berjalan. Bahkan ada yang ibaratnya dibentuk aktanya sudah diam di tempat. Nah, apakah ini juga bisa atau layak jadi PT kalau dia tidak bisa memfungsikan anak perusahaannya? Ini juga harus kita clearkan dulu. Kalau perlu anak perusahaan yang tidak bisa dijalankan ini, ya kita keluarkan dulu, begitu. Ini ada beda persepsi antara bapak dengan anak. Jadi MBS menganggap bahwa 72,5 hektar itu dia masih ada bagian untuk mengatur itu. KKT menganggap bahwa 72,5 hektar itu dia bisa melakukan plan bisnis seutuhnya di dalam 72,5 hektar. Jadi ada beda persepsi terhadap pengelolaan aset yang diberikan kepada MBS. Kami belum memanggil secara khusus ya. Waktu itu kita baru mendengar laporan dari Biro Ekonomi. Nah, saya tidak tahu, tetapi dari laporan Biro Ekonomi yang disampaikan kepada kita waktu itu, memang aku ini dalam dalam proses secara hukum sedang berjalan. Jadi kita menunggu proses hukum yang pemeriksaan yang dilakukan kepada aku untuk mempertanggungjawabkan modal yang kurang lebih 30 miliar ya yang 32 M masuk di sana. Artinya secara hukum itu tetap berjalan. Tapi kalau untuk kelanjutan dari akunya sendiri, memang kami belum terlalu jauh untuk masuk ke PT aku. Sempat memanggil. Salah satu penyebabnya minimnya data yang kita dapatkan. Karena proses hukumnya sedang berjalan, Biro Ekonomi pun belum mendapatkan data sepertinya. Karena waktu kita minta data itu juga mereka belum bisa, karena mereka menyampaikan ini proses hukum sedang berjalan. Mungkin menunggu hasil dari proses hukum yang berjalan itu.